Waalaikumsalam Mas Ervin. Siap. Mas, ini saya lagi sama teman-teman kepala desa di Kecamatan Wates. Siap. Nah, ini kemarin permintaan terkait fintech untuk teman-teman Kades pada saat proses penyusunan perencanaan, Mas. Nah, itu nanti saya komunikasikan sama Pak Nono juga, sama siapa lagi kira-kira yang memang punya kompetensi untuk memberikan fintech ke teman-teman Kades supaya teman-teman Kades ini nggak kena pelanggaran administratif. Oke, matur suwun. Jadi tadi yang pertama kaitannya dengan RT RW. Ini sedang kami cek betul untuk menunjang kesejahteraan RT RW. Lalu yang berikutnya tadi BPJS Kesehatan. Jadi jenengan sudah mengklaim menggunakan dana dari DPMPD. Terus pada saat mau mengklaim BPJS Kesehatan nggak bisa. Tidak bisa. Yang dari DPMPD sudah cair atau belum tapi Pak? Itu belum. Nah, terus yang cair yang di? Nah, biasanya begini, Mas Dito. Jadi biasanya itu walaupun sebelum cair dari desa itu juga bayar dulu. Nah, untuk tahun 2021 desa tidak oleh bayar, dihandle oleh DPMPD. Nah, padahal selang waktu sebelum dana itu cair, kita kan ada yang sakit. Jadi itu diklaimkan di sana tidak bisa. Nah, akhirnya desa itu bingung harus melangkah seperti apa kalau desa nanti bayar keliru. Bilangnya yang membayar itu adalah dari DPMPD. Itu Mas itu. Oke, matur suwun. Nanti setelah ini saya akan cek ke DPMPD. Kalau prosedurnya seperti ini, apalagi ini kaitannya dengan kesehatan, nggak bisa klaim kesehatan harus nunggu ini itu. Saya pengennya semua yang menerima BPJS harus langsung tertangani dan harusnya nggak ada alasan untuk ditunda. Matur suwun Pak Lurah. Lalu yang berikutnya tadi jembatan penghubung antara Wonorejo dan Desa Pojok. Ini saya harus cek dulu ke lapangan Pak, nanti mungkin kita bisa cek sama-sama. Lalu yang berikutnya percepatan pembuatan pupuk organik. Ini Pak Kades Pagu tadi menyampaikan di tempat jenengan apa sudah siap Pak? Ada kira-kira tanah bengkok atau tanah apa di sana yang siap kita tanami sudah ada? Kalau sudah ada timnya langsung saya turunkan di minggu depan Pak. Siap ya? Oke, nanti saya catat nih, saya sampaikan ke Dinas Pertabun sama tim untuk tani organik. BIMTEK Kades. Ini BIMTEK Kades ini kaitannya untuk perencanaan Pak maksudnya. Ini perencanaan nih biasanya di BPKAD, inspektorat, nanti saya minta dampingi teman-teman BPKAD dan inspektorat supaya kan kalau BPKAD tahu flow keuangannya seperti apa, inspektorat pun juga demikian. Nanti saya minta beberapa pihak, kalau perlu nanti didampingi dari teman-teman APH sekalian, kita bikin fakta integritas dengan kejaksaan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Ervin. Siap. Mas, ini saya lagi sama teman-teman kepala desa di Kecamatan Wates. Siap. Nah, ini kemarin permintaan terkait fintech untuk teman-teman Kades pada saat proses penyusunan perencanaan, Mas. Nah, itu nanti saya komunikasikan sama Pak Nono juga, sama siapa lagi kira-kira yang memang punya kompetensi untuk memberikan fintech ke teman-teman Kades supaya teman-teman Kades ini nggak kena pelanggaran administratif. Siap. Oke, tolong nanti dikoordinasikan ya Mas. Siap. Oke, matur suwun Mas Ervin. Oke, assalamualaikum. Salam. Itu tadi kaitannya dengan BIMTEK sudah saya telepon langsung bagian keuangan Kabupaten Kediri supaya saya paham Pak. Kalau sudah proses perencanaan tahu-tahu ada miss yang sebenarnya jenengan tidak ada niat di situ, akhirnya jadi sebuah temuan dapat surat cinta pasti tidak bisa tidur Pak. Lalu yang berikutnya tadi dari Kades Silir Bumdes. Nah ini saya juga dapat laporan yang sama pada saat itu saya ditelepon dari Kandangan. Kades Mutowo bilang, Mas ini kenapa toh kok Bumdes nggak bisa jadi supplier atau pemasok di Iwarung, padahal ini sebenarnya kan menjadi satu bagian dari ekosistem yang sangat baik. Ini katanya, saya masih cek, saya pun juga sempat menyampaikan hal yang sama di saat rapat pertama dengan teman-teman Satker. Kenapa kok supplier Iwarung itu bukan dari teman-teman Bumdes, supaya ini bisa ekosistemnya terjalin dulu. Katanya ada peraturan baru, tapi saya lagi cek dulu. Kalau memang bisa dikembalikan ke Bumdes, maka kita akan kembalikan.
Jadi kunjungan ke Balai Desa Wonorejo itu untuk menyambungkan program yang ada di pemerintah kabupaten dengan program-program di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, dan juga bertukar pikiran dengan teman-teman kepala desa, karena saya selalu sampaikan pada hakikatnya seorang kepala daerah itu tidak ada artinya tanpa kepala desa. Tapi kepala desa tanpa kepala daerah itu tetap berjalan, tetap mengelola pemerintahan desa yang ada. Tapi kalau kepala daerah tanpa kepala desa maka tidak mengelola apa-apa.